Baik, selamat datang Pak Hendra serta teman-teman semua. Selamat datang di kelompok 3. Kelompok 3 akan menjelaskan tentang kepemimpinan mengenai servant. Di kelompok 3 ini, kami ada saya sendiri, yaitu Stanley Marcelo Harahap dari Pendidikan Akuntansi 2019, dan ada Sinta dari Pendidikan Kimia 2020, ada Norland dari Pendidikan Biologi 2019, ada Sendri dari Pendidikan Kimia 2020, dan ada Dwima dari Pendidikan Akuntansi 2019. Kelompok kami akan menjelaskan tentang kepemimpinan di bagian servant, yaitu pelayan, dan kami akan menjelaskan beberapa poin mengenai definisi, karakteristik, ilustrasi, dan contoh dalam kepemimpinan servant. Untuk definisi, saya persilakan Norlen untuk menjelaskan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari tipe pelayanan servant. Nah, servant leadership atau pemimpin untuk pelayanan ini memiliki arti yaitu seseorang yang menjadi pelayan lebih dahulu. Nah, hal ini dimulai dari perasaan alami bahwa seseorang ingin melayani, maka ia harus terlebih dahulu melayani. Nah, kemudian dari perasaan itu akan muncul secara sadar bahwa seseorang untuk memimpin dengan cara menempatkan kebutuhan dari karyawan atau tim yang dipimpinnya sebagai suatu prioritas utama begitu ya. Kemudian setelah itu akan diikuti juga dengan mengenali kehormatan dan pentingnya nilai bagi setiap individu yang dipimpinnya dan juga akan membantu orang lain atau tim yang dipimpinnya itu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Lalu untuk tipe kepemimpinan servant atau pelayanan ini memiliki 10 karakteristik. Nah, yang pertama yaitu mendengarkan atau listening. Nah, di sini berarti adalah servant leader itu mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap orang lain, di mana dia juga akan mengidentifikasi sekaligus membantu memperjelas keinginan dari kelompoknya dan juga mendengarkan suara hati dari dirinya sendiri. Lalu yang kedua itu ada empati, di mana pemimpin yang melayani adalah mereka yang berusaha memahami rekan kerja dan mampu berempati terhadap orang lain. Lalu yang ketiga itu ada penyembuhan atau healing. Nah, di sini adalah di mana pemimpin yang mampu menciptakan penyembuhan secara emosional dan juga hubungan dengan dirinya sendiri dan juga hubungan dengan orang lain ya. Jadi tidak hanya terhadap satu hal tetapi tidak terhadap dirinya sendiri tetapi juga terhadap orang lain begitu. Lalu yang keempat itu ada kesadaran atau awareness. Nah, di mana kesadaran ini yaitu untuk memahami isu-isu yang melibatkan etika, kemudian kekuasaan dan juga nilai-nilai. Nah, biasanya hal ini melihat situasi dari posisi yang seimbang dan lebih terintegrasi gitu. Lalu yang kelima itu ada persuasi atau persuasion, di mana pemimpin yang melayani itu berusaha untuk meyakinkan orang lain daripada memaksakan kepatuhan. Nah, ini adalah satu hal yang paling membedakan antara model kepemimpinan yang lain dengan servant leadership ini. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dwima. Nah, jadi untuk karakteristik yang kelima, yaitu yang keenam, konseptualisasi atau conceptualization. Nah, konseptualisasi ini merupakan kemampuan melihat masalah dari perspektif konseptualisasi, berarti berpikir secara jangka panjang atau visioner dalam basis yang lebih luas. Kemudian, yang ketujuh, kejelian atau foresight. Jeli atau teliti dalam memahami pelajaran dari masa lalu, realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan untuk masa depan. Kemudian yang ke-8, keterbukaan atau stewardship. Merupakan menekankan keterbukaan dan persuasi untuk membangun kepercayaan diri orang lain. Kemudian yang ke-9, komitmen untuk pertumbuhan atau commitment to the growth of people.
merupakan tanggung jawab untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan profesional karyawan dan organisasi. Kemudian karakteristik yang terakhir, membangun komunitas atau building community, merupakan mengidentifikasi cara untuk membangun komunitas. Baik, terima kasih untuk Saudara Dwima dan Saudari Norland mengenai penjelasan definisi dan karakteristik. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh Saudari Sinta. Silakan, Saudari Sinta. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari servant leadership. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari servant leadership adalah yang pertama, meningkatkan empati. Seorang pemimpin berusaha untuk memahami, mendengar, dan memberikan empatinya kepada orang lain. Nah, maka di sini akan meningkatkan rasa empatinya. Yang kedua, pengambilan keputusan kolaboratif. Dan kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan anggota tim dan meningkatkan semangat kerja. Untuk selanjutnya, kekurangan dari servant leadership. Yang pertama adalah butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Seseorang pemimpin dalam mengambil keputusan dia akan menanyakan tentang pendapat anggota timnya. Dan di sini, pendapat setiap orang tentunya berbeda, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan yang nantinya akan disetujui oleh setiap anggota. Yang kedua, pemimpin harus selalu menuruti keinginan anggota tim. Nah, di sini, pemimpin mendahulukan kebutuhan para anggota timnya. Pemimpin yang melayani mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para anggota timnya dan mendahulukan kebutuhan tersebut. Dengan memenuhi kebutuhan para anggota tim tersebut, kerja akan lebih optimal dalam mencapai sesuatu. Sehingga di sini termasuk kekurangan karena akan saling berhubungan pada kekurangan yang pada nomor satu, membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin dipersepsikan sebagai pemimpin yang tidak tegas. Baik, terima kasih Saudari Sinta untuk penjelasan kekurangan dan kelebihan dari gaya kepemimpinan servan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai situasi tipe kepemimpinan servan yang cocok digunakan, akan dibacakan oleh Saudara Bima. Silakan, Saudara Bima. Nah, jadi untuk situasi tipe kepemimpinan servant yang cocok digunakan. Nah, tipe kepemimpinan servant dapat digunakan ketika situasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa. Nah, para pemimpin pelayan atau servant leader mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya di atas dirinya. Nah, contohnya seperti situasi pandemik pada saat ini. Semua sektor akan menjadi terganggu. Akibatnya, semua orang merasakan penurunan dari sisi ekonominya. Maka dari itu, servant leader melakukan turun tangan dengan berbagai cara, salah satunya membantu mengatasi keluhan masyarakat. Nah, seperti memberikan bantuan sembako, dan lain-lain. Baik, terima kasih Saudara Bima atas penjelasan situasi tipe kepemimpinan servan yang cocok digunakan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai tokoh yang mewakili tipe kepemimpinan servan. Akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang tokoh yang akan kami ambil yaitu Ganjar Pranowo dan juga Pak Jokowi. Mengapa kami mengambil tokoh kedua ini? Karena merupakan pemimpin di dalam suatu daerah. Pak Ganjar menjadi gubernur di wilayah Jawa Tengah dan Pak Jokowi yang telah menjadi gubernur Solo dan juga telah diangkat menjadi presiden Indonesia kita. Nah, dalam kepemimpinannya Pak Ganjar dan Pak Jokowi, dia sama-sama mendatangi masyarakatnya sendiri untuk tahu apa sih sebenarnya yang menjadi keluhan, apa yang harus dibutuhkan untuk masyarakatnya itu sendiri. Dan juga bukan hanya masyarakatnya saja, tetapi untuk organisasinya atau mungkin menteri dan mungkin jajarannya, Pak Ganjar dan Pak Jokowi sangat care dan peduli terhadap karyawannya begitu. Dan juga selanjutnya tokoh yang melalui tipe kepemimpinan servan yaitu Dian Andiasuri. Beliau merupakan sebuah presiden dari
bisnis Shell. Shell itu adalah PT yang bergerak di bidang migas. Itu sudah mulai banyak banget terkenal di banyak negara dan juga ada di Indonesia. Dan dia mewakili tipe kepemimpinan Servan karena dia sangat caring dan sangat peduli terhadap karyawan-karyawannya. Dia selalu memberikan fasilitas-fasilitas premium kepada karyawannya. Tidak lupa juga Dian Andiasuri melakukan itu karena dia merasa semakin karyawannya diberi fasilitas yang baik, ditreatment dengan baik, itu akan menghasilkan kinerja yang baik juga, begitu. Dan banyak sekali tokoh-tokoh yang mewakili tipe kepemimpinan Servan yang mungkin teman-teman dan Bapak bisa mencari lebih tahu lagi di jurnal atau mungkin di dalam internet, begitu. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai ilustrasi penggunaan tipe kepemimpinan Servan di sekolah. Akan dijelaskan oleh Saudara Sendri. Silakan Saudara Sendri. Baik, terima kasih kepada Kak Stanley untuk waktunya. Ilustrasi penggunaan tipe kepemimpinan Servan di sekolah. Tipe kepemimpinan Servan di sekolah diterapkan di sekolah itu sangat bisa. Mengapa? Karena sekolah merupakan tempat untuk melayani seorang siswa untuk tumbuh dan berkembang, baik secara internal maupun eksternal. Tumbuh dan berkembang secara internal itu adalah siswa bisa kita lihat dari pola pikirnya. Dan untuk eksternal itu bisa kita lihat dari tingkah lakunya sendiri. Nah, jadi peran seorang guru di sini sangat penting dalam melayani seorang siswanya. Kita misalkan saja, ketika seorang siswa hendak mengkonsultasikan suatu masalah kepada guru BK-nya, entah itu masalah keluarga, pribadi, atau masalah dengan pacar, dan sebenarnya itu dalam hal apapun gitu. Dan sikap seorang guru BK harus bisa terbuka dan siap untuk mendengarkan cerita siswanya sampai tuntas gitu. Dan guru BK pun bisa memberikan motivasi maupun semangat kepada siswa yang bersangkutan. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Saya kembalikan lagi kepada Kak Stanley. Baik, terima kasih Sentri atas penjelasan ilustrasi penggunaan tipe kepemimpinan Servan di sekolah. Begitu penjelasan definisi, karakteristik, kelebihan dan kekurangan, dan merupakan ilustrasi dan contoh dari gaya kepemimpinan Servan. Dan selanjutnya kami akan menampilkan video penggalan video dari tokoh-tokoh yang sudah dijelaskan tadi, tetapi kami akan menampilkannya di luar PPT ini dan akan digabungkan dalam video ini. Mungkin silakan untuk teman-teman serta Bapak selamat menikmati video yang telah kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ini dari mana? Dari sini. Saya mau ini apa? Mau cari obat antivirus yang oseltamivir. Nggak ada? Nggak ada. Terus saya cari kemana kalau mau cari? Nah itu kita juga sudah cari bareng. Sudah berapa hari nggak ada oseltamivirnya? Itu kalau yang ini sudah nggak ada. Kemarin itu masih ada merek Lubir. Itu patennya. Tapi sekarang juga sudah kosong. Kalau yang ini, yang favipiravir Tapi terakhir kita nggak punya. juga nggak ada. Ada patennya waktu itu. Terus kalau vitamin D3 ada? Vitamin D3 yang 1.000 ada, 1.000. Yang 5.000? Yang 5.000 juga sudah ada, Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi yang lain-lain, yang obat antivirus, antibiotik, nggak ada semuanya. Di ibu kota ya Pak ya? Ibu kota Bogor ya Pak ya? Iya. Mohon maaf ya Pak ya. Ini apoteknya Villa Duta. Oke, Villa Duta. Karena saya ada catatan Pak Presiden, kita kan sudah ada yang online. Saya baru saja cek ya Pak ya. Misalnya untuk favipiravir di apotek Kimia Farma Tajur Baru ada 4.900. Apotek Kimia Farma Juanda 30 ada 4.300. Kimia Farma di Semplak Bogor 4.200. Jadi nanti saya double check ya. Nanti ini saya kirim ke ajudan Pak. Yeah. Itu ada data online yang ada di rumah sakit. Nanti bisa lihat by kota segala macam. Untuk apoteknya Kimia Farma, Senturi, Guardia, K2. Di situ ada semuanya. Ada online, bisa dibaca oleh semua rakyat Pak. Oke, enggak, saya ke sana aja, saya beli itu coba, ada enggak? Boleh Pak, silakan. Nanti saya Oke, iya. saya kirim nya Pak.
Ya, oke. Pak Menkes, terima kasih.